Nah, cara melakukan penjualan karbon kredit tadi supaya mahal bagaimana? Ini ada satu adalah standar yang digunakan, tadi sudah bicara, metodologi yang paling sesuai, lalu validation and verification body, lalu SPE atau carbon credit itu gimana kita dapatkan sertifikat untuk bisa dijual, gitu ya. Lalu bagaimana menjualnya? Ini ya, jadi saya akan ceritakan ada 3 step CO2 itu bisa menjadi kredit. Pertama adalah registrasi. Jadi setelah didesain, kita registrasi. Registrasi inilah yang harus menggunakan standar. Standar. Oke, maju. Nah ini, standar di dunia sedemikian banyaknya. Sedemikian banyaknya. Jadi Indonesia yang paling kiri atas, SRN, lalu ada Vera, lalu ada Gold Standard, Global, Vivo, dan sebagainya. Standar itu banyak di dunia. Ini hanya sebagian kecil yang terbaik. What? Ya, yang terbaik. Jadi bukan semua, ini puluhan standar itu puluhan. Jadi kita harus memilih standar. Next. Jadi kalau resep saya adalah maju. Pertama, pilihlah Gold atau Vera standar. Ini kalau bisa. Ya, misalkan proyeknya Pak yang ada lengkap itu pilihan kedua, Carbon Capture Storage di Global Carbon Council. Jadi standar itu memang beda-beda ya. Di dunia ini memang semua cara penangkapan CO2 itu sudah diterjemahkan ke standar. Itu hebatnya. Dulu namanya UNFCCC, lalu Clean Development Mechanism, dipindahkan sekarang ke standar-standar tersebut. Kotoran sapi menjadi gas metana, ada standarnya untuk menghilangkan. AC di rumah atau di gedung ya, dihemat, ada standarnya. Energi terbarukan menggantikan PLTU, ada standarnya, and so on, and so on. Kita tentu sangat concern mencari standar untuk CCS. Ini angkanya, ya. Nanti, lalu ketiga, kalau perusahaan Jepang, pilihlah Joint Crediting Mechanism. Terakhir baru Indonesia, maaf nih. Jadi pertama pilih yang paling sulit dan paling bagus. Kedua adalah yang ada standarnya. Ketiga, kalau Jepang, perusahaan Jepang. Next. Nah, jadi memilih standar akan mengarahkan kita pada pemilihan metodologi. Metodologi tadi ya, cerita berapa kamu CO2-nya sekarang, berapa kamu CO2-nya setelah dipasang alat penangkapan CO2. Itu namanya metodologi. Tadi saya barusan ngecek. Jadi metodologi adalah baik dimanapun, di SRN, di standar internasional, is the first thing. Paling pertama adalah metodologi, dan ini perlu waktu untuk belajar. Saya sendiri belajar semua ya metodologi. Nanti sekali lagi kalau ada yang ditugaskan, belajarlah metodologi. Nanti jadi jago nih, udah lama-lama jadi jago. Jadi setelah milih metodologi, baru pengurangan emisi. Ini namanya dokumen rencana aktif mitigasi. Ini kalau SRN ya, SRN. Lainnya sama sih, next. Kalau Vera juga sama. Jadi kalau di SRN, metodologi kalau di SRN ada di semua di sini. Next, ini contohnya. Masuk, kalau kita masuk ke link ini, next. Maju, Mas. Kita pencet metodologi, next sheet. Ya, jadi metodologi itu seperti ini, energi industri, efisiensi, dia ngasih tahu metodologinya apa. Baru kita pelajari, baru kita isi semua data yang diperlukan untuk memenuhi permintaan metodologi tersebut. Next. Nah, jadi kalau misalkan Vera, ini Vera, dia ada sebutan linknya, saya tunjukin aja dari website. Aktif Vera Carbon Standard Methodologies. Next. Nah, gitu. Jadi pertama kita milih standar, kedua adalah milih metodologi. Metodologi ada di website semua. Sesudah metodologi dipilih, kita masuk namanya tahapan monitoring, reporting, verification, khususnya progres validasi. Progres validasi itu semua project desainnya kamu sudah bikin tadi, rencana untuk penghilangan CO2, divalidasi oleh perusahaan independen. Next. Perusahaan independen itu third party ya. Vera memberikan list daripada seluruh VVB dari proyek yang, dari perusahaan yang bisa memvalidasi. Maju, Mas. Ya, jadi contoh ini sebelah kiri adalah PVB, Validation and Verification Body yang disetujui oleh SRN. Hanya sedikit lah. Yang lengkap sekali itu tentu perusahaan-perusahaan di Vera ataupun di Gold. Itu sampai puluhan
puluhan. Banyak sekali yang bisa memverifikasi itu. Dan semua punya kualifikasi. Kualifikasinya seperti ini. Ya, kita mesti ngisi dulu ya, ini kayak gini. Saudara VVB, saya mau ada proyek CCS nih, gitu ya. Kita harus ngisi form terus maju penawaran harga. Sesudah itu mulailah kita proses registrasi. Setelah memilih VVB, dapat penawaran harga, pilihlah registrasi. Nanti Pupuk Indonesia harus bayar nih angka-angka seperti tadi. Next. Nah, registrasi itu waktu kita milih VVB-nya betul-betul diyakinkan yang bisa CCS. Di dunia hanya ada 2. Di Verra belum ada, di Gold belum ada, di mana-mana belum ada. GCC, Global Carbon Council, karena yang pertama, dan dia untuk Timur Tengah, dia udah ada 2 perusahaan untuk CCS, ya ini sekali lagi CCS. Kalau hutan, ratusan, VVB-nya banyak. CCS itu hanya ada 2, satu Carbon Check, kedua KDS. Dan ini harganya segini nih, ini penawarannya. Inilah bottleneck proyek CCS di semen, di non-pupuk, non-migas. Kalau kita bisa lewati ini, ya kita bisa lewati ini dan mengambil risiko kreditnya nanti laku, harganya masuk, Anda didanain dari penjualan karbon kredit tersebut. Hanya inilah bottleneck-nya. Next. Nah, jadi kalau registrasi tetap bayar ya, tapi cuma sekali 4.000 satu proyek, 500 setiap tahun. Next. Ini angkanya. Oh, mundur-mundur. Nah, ini unik nih. Mundur-mundur. Kalau laku, si standar itu minta fee. Saya minta ya 24 sen per ton CO2 kalau laku gitu. Ini resmi ya mereka ya. Sama gold juga segitu 20 sen. Oke, kalau kita laku $30, $25, 24 sen nggak ada artinya. Oke, jadi sesudah transaksi, keluarlah registry, masuk dia ke IHS Market S&P Global Registry. Nanti kalau laku dijual, masuk ke Climate Action Data Trust. Ini tujuannya untuk mencegah double accounting. Ya. Next, nanti kalau lebih detail berminat. Nah, sekarang saya udah nih, Pak Hengki, saya punya nih duit 30.000, 50.000 kecil lah. Seperti pupuk, seperti PAU, kecil lah ya. Masuk, jedet, register. Oh, karbon kredit saya. PAU 1 juta ton loh. PAU itu 1 juta ton ya, maksudnya ya. Pupuk juga sama, 1 juta ton CO2. Bayangin Pak, 1 juta ton kalau laku $30, $30 juta per tahun. Kalau proyek harganya $100 juta, 3 tahun kembali. Tapi kalau $10, ya berapa tahun? 10 tahun lah baru kembali kan. Ya, tapi anyhow, itu menjadi uang yang akan membayar investasi kamu setiap bulannya, setiap tahunnya. Bisa diagunkan di bank, bisa. Uang sertifikasi pembelian namanya ERPA, Emission Reduction Purchase Agreement. Itu sellable ke bank. Itulah yang saya lagi kejar ke PAU, nanti pupuk biar saya kejar. Kalau itu 1-2 jalan aja, ini epoch making dan breakthrough gitu. Habis itu proyek-proyek lainnya bisa niru gitu. Ini memang kita, dan di dunia udah biasa kalau saya sih. Bukannya ini baru, di dunia udah biasa. Di Indonesia yang nggak ada. Oke, jadi jualannya gimana? Jualan ini ada chartnya terakhir, transaksi, next. Inilah chart yang spektakuler. Bukan buatan saya, bukan orang. Jadi pertama project developer, ya, minta auditor, PVB tadi, validation verification tadi, audit. Terus sudah keluarlah carbon credit ya. Bisa offset itu tadi, NDC itu offset lah. Kalau kita voluntary, NDC offset itu artinya kamu melakukan penghematan atau pengurangan CO2 untuk orang lain membeli carbon credit kita. Itu adalah compliance market. Oke, ini contohnya offset, tapi kita kan voluntary. Habis itu credit buyers. Credit buyer menyerbu nih, kalau panahnya itu menyerbu loh. Credit buyer menyerbu. Credit buyer menyerbu melewati carbon brokers, melewati carbon exchange, ya, melewati investor. Investor bisa nggak dari sini, tahu-tahu udah nongol di sini. Sebagai contoh, waktu kita meregistrasi proyek kita untuk CCS-nya PAU, nanti mungkin PI juga, sudah masuk ke computerized system, terlihat. Oh, ini ada yang orang suka, ada yang enggak. Kalau suka udah langsung yang ngikutin. Minta. Nah, contoh kalau yang Carbon Exchange Indonesia, itu namanya IDX Carbon Next. Keluar sih listnya kayak gini. Tapi nggak laku. Next. Nah, jadi kalau kita mau jual ke
karbon, ini kayak gini nih, ini konsultan, namanya Carbon Consultant, Carbon Brokers itu banyak banget. Besok Desember tanggal 8 di ITB ada ratusan datang nyari di Indonesia. Nature Based Solution paling mahal. Jadi kalau yang cara-cara lain adalah mencari apa namanya investor, contohnya Green Climate Fund ini terkenal, dia sudah 18 billion. Jadi bisa nih kalau proyeknya Pak Iwan tadi, Pak saya punya 5 pabrik pupuk, saya mau hilangkan energi apa namanya borosnya, CO2-nya saya hilangkan, saya paketkan 5 ini, bisa nggak Green Climate Fund mendanai? Bisa tuh. Jadi mereka-mereka seperti ini mencari seperti itu. Ya, next. Nanti kalau udah masuk ke market seperti kita ini, nanti banyak lah komunikasinya. Pemerintah Indonesia cari duit nih melalui REDD, mungkin pernah dengar ya. Dapat 200 dari Norway, dapat 5. Ini contoh-contoh pemerintah cari duit. Sekarang saya cari duit untuk semen, industri-industri untuk mereka dulu banyak kan untuk hutan, belum ke tech base. Ya, jadi saya mau sedang berusaha mendorong pemerintah itu. Kebetulan Pak Apit ya dari Kementerian Perindustrian itu sudah membuat ini nggak ada lain kecuali CCS. Nah, untuk itu berarti saya perlu mencari uang seperti ini, dana-dana untuk mengurangi CO2 di industri. Ya udah, please welcome nanti kalau udah dapat Pak Yus sama Pak. Next. Nah, Jepang inilah yang mereka dorong. Ini yang paling mengerikan ini, uangnya. Karena $1 trillion 2030. Jepang yang paling mengerikan. Dan kita sekarang udah ready nih, kita semua sudah ready. Satu, pertama dia mau ngambil CCUS pintu nih. Ya kan, itu paling dia mau sikat tuh, jebret. Habis itu semua, makanya saya minta tolong ke Pak Yus, kejar Pak Yus ke perusahaan-perusahaan PLTU, ya, karena nanti yang dikejar perusahaan Jepang tuh ada 4 atau 5 yang PLTU-nya sangat boros CO2. Tanjung Jati, Batang, Cirebon, terus Jawa 1, dan anyway,